Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ini materi terakhir di kesempatan kali ini, yaitu kita membahas tentang akikah. Al-akikah lughatan mushtaqun min al-aqi wa huwa al-qat'u. Akikah adalah diambil dari kata al-aqu atau aqqa ya'uqu. Akikah, dan artinya adalah al-qat'u, memotong. Wa hiya tutlaqu fil asli ala sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil mauludi hina al-wiladah. Dan ini dimutlakan kepada asalnya, yaitu memotong rambut alladhi yakunu ala ra'sil maulud hina al-wiladah, yaitu rambut yang ada pada kepala bayi ketika baru lahir, namanya akikah. Kemudian secara syariat atau secara istilah, akikah adalah mayut bahul mauludi yauma sabi'ihi inda halqi sya'rihi. Nah, yaitu apa yang disembelih untuk bayi yauma sabi'ihi pada hari ketujuh, inda halqi sya'rihi pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan juga dipotong rambutnya. Wahya min haqqil waladi ala walidihi, dan akikah ini adalah haknya anak atas ayahnya, atau kewajiban bagi si ayah atau si bapak. Jadi ini wajib untuk ayah, bukan yang lainnya. Kemudian hukum akikah sunnah muakkadah di hadis Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tutbahu anhu yauma sabihi, maka disembelihkan akikah baginya pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu, kemudian diberi nama dan juga dipotong rambutnya. Jadi hukumnya sunnah. Adapun kalau sudah sampai lewat dari 7 hari, maka tidak mengapa dia akikah di hari ke-8 atau seterusnya. Waktu al-akikah yadkhulu waktu jawazi dzabhil akikah bin fisali jami'il mauludi min batni ummihi. Masuk waktu bolehnya menyembelih hewan akikah ketika bayi itu lahir dari perut ibunya. Wa yastamiru waqtul istibab ilal buluh, dan terus boleh untuk menyembelih akikah, waktunya itu terus menerus sampai anak tersebut balik, kecuali annahu yusannu ayyu aqqa anhu yawmas sabi' min wiladatihi, kecuali disunahkan diakikahi bayi tersebut pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jadi misalnya lahir hari Senin pagi, maka hari Ahad pagi sudah bisa mulai diakikahkan. Di hadis Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sama, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi, seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maka disembelihkan akikah pada hari ke-7 kelahirannya. Wa yusamma yuhlaku ra'suhu. Kemudian miqdaru ma yutbahu fil akikah, apa yang disembelih ketika akikah. Yusannu ayudbahu anil gulam syatani wa anil jariyah syat. Nah, disunahkan untuk anak laki-laki atau bayi laki-laki adalah 2 ekor kambing. Kemudian untuk bayi perempuan adalah 1 ekor kambing. Dari hadis Ummu Qars al-Ka'biyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anil ghulam syatani mutakafi'atan wa anil jariyati syat.
Rasulullah SAW bersabda, bagi laki-laki adalah dua kambing mutakafiatan yang sebaya, yang setara, jadi sama-sama besar. Wa anil jariyah sah, dan untuk bayi perempuan adalah cukup satu ekor kambing. Kemudian halqu ra'sil maulud, kita masuk ke pembahasan halq, memotong rambut bayi tersebut. Wa yusannu halqu ra'sihi dzakaran kana aw unsa yauma sabihi ba'da dzabhil aqiqah. Disunahkan memotong rambut bayi yang baru lahir tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, pada hari ke-7 setelah menyembelih hewan akikahnya. Wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddatan. Kemudian setelah selesai dicukur, disunahkan untuk bersedekah dengan berat dari potongan rambut anak tersebut. Jadi ketika dicukur, rambut tersebut dikumpulkan, kemudian ditimbang berapa, misalnya dapat 1 gram atau 2 gram, kemudian disedekahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk fiddah, perak di sini, dalam bentuk perak. Jadi misalnya dapat 2 gram, rambutnya itu ada 2 gram, maka tinggal dihitung. Kalau sekarang susah nyari perak, tinggal dihitung harga perak berapa per gramnya, misalnya 50.000 atau 100.000, maka tinggal dikali 200.000, maka 200.000 disedekahkan untuk fakir miskin atau yang lainnya. Di hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bisyatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliki ra'sahu, potonglah rambut Hasan ini, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan." Kemudian sedekahkanlah atau bersedekahlah dengan berat dari rambut anak ini dalam bentuk perak. Ini disunahkan untuk bersedekah dengan rambut tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tasmiyatul maulud, memberi nama bayi tersebut. Yusannu tasmiyatul mauludi fil yawmis sabi' min wiladatihi, disunahkan untuk memberikan nama bagi bayi pada hari ke-7 kelahirannya. Hadisnya sama, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Wa yusannu ayakhtaru lahu minal asma' ma kana hasanan. Kemudian disunahkan juga untuk memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama yang baik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang jelek. Bagian para sahabatnya nama-namanya ada yang jelek, beliau rubah. Wa amara bidzalika wa ahsanaha. Kemudian beliau memerintahkan untuk merubah nama tersebut, wa ahsanaha, dan memperbaiki namanya. Wa ahsanuha, dan yang paling baik namanya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau mau namakan anaknya cukup Abdullah atau Abdurrahman. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tahnik. At-tahnik yaitu memberikan kurma kepada bayi tersebut. At-tahnik huwa mud'ut tamr. At-tahnik adalah mengunyahkan kurma. Wadalaka hankal mauludi bihi. Kemudian setelah kurma tersebut benar-benar halus, dioleskan ke rahang anak, dioleskan ke mulut bagian atas dari bayi. Hatta yanzilu syai'un minhu ila jawfihi, sampai kira-kira ada
yang masuk ke dalam perut bayi tersebut. Di hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wulidali ulam, aku memiliki anak yang baru lahir. Fa'ataitu bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim. Kemudian Nabi menamakannya Ibrahim. Wa hannakahu bitamrin. Kemudian beliau mentahnik Ibrahim ini. Wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan wa yuhannikuhum. Dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW diberikan dua orang atau diberikan seorang anak kecil yang baru lahir. Kemudian beliau mentahnik anak kecil tersebut. Dan yang terakhir adalah al-adhan fi udunil maulud, adzan di telinganya bayi yang baru lahir. Laisal adan fi udunil maulud hina wiladatihi. Wakila yu'addan fi udunihil yumna. Bukan laisa nih. La yusannul adan. Sanna yasunnu. Jadi disunahkan untuk adan di telinganya bayi hina wiladatihi, ketika baru lahir. Wakila yu'addanu fi udunihi al-yumna, diadani di telinganya yang kanan, wa tuqamu as-salata fi udunihil yusra, kemudian iqamat di telinga yang sebelah kiri. Di hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addana fi udunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadani, atau aku melihat Rasulullah SAW adzan di telinganya Hasan bin Ali ketika Hasan ini baru lahir dari rahimnya Fatimah, bis shalah, dengan adzan salat seperti biasanya. Ini materi terakhir. Mungkin untuk haji kita tunda sampai antum masuk ke pondok insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.